bisa itu sudah matang banget itu matang alam itu. Ini kita konsepnya buah sehat toh. Jadi kalau melon yang umum kan dirangsang di etrel itu namanya supaya matang bareng gitu. Kalau program kebun kita panennya ya bertahap ya. Iya, gitu aja. Satu pohon bisa dua-duanya. Ini sebenarnya dulu baru ngetes ini aja. Di pagi acara inti itu kan, jadi makan besar, ya makan besar. Nanti panen raya untuk panen semangka dan panen melon begitu untuk seluruh ustadz dan santri. Dan nanti SOP-nya seperti apa nanti akan disampaikan di kemudian hari. Kemudian dilanjutkan foto bersama. Apa? Kemudian dari ini loh. Penting panennya saya kira semua disoben. Makan buah bersama di lahan, kemudian makan bersama menu nasi wiwit di gazebo depan, kemudian sharing-sharing dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk membuka agenda kegiatan kita di kesempatan pagi hari ini biar barokah di agenda panen perdana buah sehat Al-Hikmah. Mari kita mulai dengan baca basmalah dan surat Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah Allah memberikan berkah dan barokah sehingga agenda kita semuanya berjalan lancar dan panen yang akan kita lakukan hari ini bisa berkah untuk semuanya. Kita Hidup mulia. Siapa kita? Everfresh. Kalau saya bicarakan Osman of the Well nanti kayak ngajari bebek berenang gitu ya. Monggo untuk bisa dibuka videonya dan juga filmnya di konsep Osman of the Well. Di situ. Jadi di dalamnya ada strategi, di dalamnya ada bisnis, di dalamnya ada dakwah. Intinya seperti itu. Dari Everfresh itu mempunyai program namanya Rumah Petani Indonesia. Itu adalah embrio dari sebuah Everfresh. Di dalam Rumah Petani Indonesia itu yang sekarang insya Allah Everfresh sudah bisa banyak memberi manfaat kepada kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Sekitar 1.000 orang yang setiap hari untuk beraktivitas, mengerjakan, mengambil manfaat dan dari Everfresh. Nah, di sini dari Everfresh ini memegang dengan pola kita karena orang Jawa yaitu adalah joglo Jawa. Joglo Jawa itu kekuatannya ada 4 pilar atau 4 tiang yang luar biasa, seragam dan kompak, dan itu membuat kenapa joglo Jawa ini ya. Karena rumah joglo ini sejak zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu dia tidak mengalami sebuah katakan ketinggalan, pasti masih ada di mana-mana, masih sangat kuat dengan pilar yang 4 itu. Maka di kebun Everfresh Al-Hikmah Everfresh ini kita satu akan mengembangkan yang sudah kita jalankan kesempatan pagi hari ini, bagaimana mendidik kita ataupun masyarakat itu adalah untuk konsumsi buah sehat. Nah, ini yang nanti kita edukasi bersama-sama, kita akan mengenalkan cara membuat kebun buah sehat. Yang kedua, kekuatan kita nanti mengenalkan bagaimana benih unggul yang ada di depan sana. Kita akan adakan display untuk teknologi benih unggul yang nanti orang masyarakat itu datang gitu ya. Masyarakat itu datang, dia akan paham tentang benih unggul. Yang ketiga, kita pengembangan dari Everfresh yaitu adalah pusat pelatihan pertanian pedesaan yang dari Kementerian Pertanian yaitu P4S. Di situ kita orang yang datang di kebun Al-Hikmah Everfresh ini dia juga bisa berlatih, bisa berkonsultasi, bisa berlatih, bisa memahami perkembangan pertanian ke depan seperti itu. Dan juga yang keempat yaitu adalah membuat display buah sehat yang ada di depan. Itu kita programkan dengan apa? Di dalam kebun Everfresh ataupun Al-Hikmah Everfresh ini kita menginginkan, harapannya adalah sekian tahun ke depan itu banyak pengusaha tani milenial. Bukan petani milenial atau tani milenial ya, tapi pengusaha tani milenial seperti itu. Jadi jangan dirasa jadi petani itu selalu istilahnya itu khawatir ya. Khawatir
kita tidak bisa mengikuti era modern. Nah, dari segi ekonomi, dari segi kemajuan dan lain sebagainya. Maka dari itu harapan kita itu bagaimana terbentuklah usahawan pertanian milenial yang tentunya dia bisa banyak belajar di Al-Hikmah Everflash. Karena apa? Kalau kita melihat di lingkungan masyarakat kita, petani kita yang umurnya di bawah 40 itu jarang sekali. Paling yang umurnya 40 itu adalah juga salah satu kader-kader yang sudah disiapkan untuk jadi usahawan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Siswanto, buatan berikut mawon. Langsung mawon. Sambutan yang kedua adalah beliau Ustaz Ehsan. Kami persilahkan. Monggo Ustaz. Direktur proyeknya ini Pak Wahyono Pak Agung gitu. Presidennya mau. Kan kok menteri. Tapi yang dampingi di foto ya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Membanggakan dan membahagiakan. Takbir! Allahu Akbar. Jadi di samping impian Pak Siswanto yang luar biasa, ini kayaknya ketemu di sawah ini dengan impian Al-Hikmah. Jadi impian Al-Hikmah salah satunya pengen membangun tempat edukasi atau tempat wisata santri se-Jawa Tengah. Gimana? Al-Hikmah Agroteknopark. Jadi kita pengen santri itu ada tempat untuk mendapatkan refreshing dan juga tempat edukasi untuk kemaslahatan dan kemakmuran bumi. Itu yang kita inginkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sempat kita nukilkan tadi, bahwa apa saja yang ada di seputar kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari edukasi, pembelajaran bagi kita sebagai seorang mukmin. Jadi kewajiban bagi kita semuanya kemudian untuk fokus, untuk serius. Jadi tidak ada sesuatu pun di dunia ini ketika diseriusi, difokusi itu akan memberikan kemanfaatan yang besar, memberikan kemaslahatan kepada para pemiliknya. Kita manusia punya kewajiban untuk bagaimana memanage, mengelola. Kuku yang ada di jari-jari kita ini seolah-olah tanpa keterlibatan kita itu akan terus tumbuh. Nah, kewajiban kita adalah baik kuku ataupun tanaman yang ada di seputar kita ini adalah mengelola. Bagaimana agar pertumbuhannya itu menjadi indah, bagaimana agar pertumbuhannya itu memberikan kemaslahatan bagi umat, bagaimana pertumbuhannya itu bisa menghadirkan kesejahteraan bagi penduduk bumi. Nah, ini yang menjadi penting. Oleh karenanya pagi hari ini sungguh ada dua catatan penting yang bagi saya perlu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menunjukkan kepada kita semuanya betapa kewajiban kita sebagai manusia untuk kemudian fokus dan serius dengan skill dan passionnya masing-masing agar semuanya menghasilkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat. Yang kedua, menjadi catatan penting pula kita bahwa pentingnya kebersamaan, pentingnya amal jama'i, yang insya Allah itu akan menghadirkan kemaslahatan bagi umat, kemakmuran bagi bumi. Ilustrasinya sederhana. Saya tidak punya sawah, saya tidak bisa nanam melon, saya tidak bisa memelihara. Tetapi hari ini saya diajak untuk menikmatinya. Subhanallah, luar biasa. Ini bentuk sinergi dan kebersamaan. Ketika ini kita bangun, insya Allah akan dahsyat manfaat yang kita peroleh. Apa yang akan kita dapatkan dengan kesendirian? Pasti kita akan terjerembab ataupun terjerumus. Tetapi dengan kebersamaan ini kita akan saling mengedukasi, kita akan saling menginspirasi, sehingga apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita bersama menghadirkan kemakmuran bagi bumi, menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia, itu adalah menjadi bagian dari apa yang kita torehkan dalam keseharian kita. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan.
Bismillah. Demi melon dan semangka kita harus bertahan dan berjuang. Dan insya Allah dengan kesabaran kita bersama, hari ini kita makan melon dan semangka. Untuk itu masih sabar, burung abang tunggu burung loh. Habis ini kita lanjutkan doa biar berkah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu, yaitu doa. Kan terus selesai, Pak. Gimana satu ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kenikmatan ini senantiasa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan barokah untuk semua aktivitas kita. Amin. Allahumma amin. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi mazari'ina waj'alha murdiyan ilaika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ses mundur sedikit. Pak Ses. Ya, sebentar. Oh iya. 12 breaknya. Nah, Itu 12. yang kedua 12 break. ini masih ada di sana. Sekali kita habis petik, nanti kita pakai label. Jadi di mana barang ini akan pergi seperti itu, atau di mana barang ini akan dipegang orang akan menemukan branded tulisan Everfresh Al Hikmah, dan itu gambar kebun sehat seperti itu. Ini adalah harus kita mulai dari awal untuk mempunyai brand di para konsumen. Sayang, ini kalau kita bayar iklan itu kan mahal ya. Tapi kalau kita langsung branded, insya Allah akan lebih baik. Yang kedua, branded kita sudah branded legal. Jadi tidak nanti ini ada yang komplain Al Hikmah tahu-tahu mengklaim buah sehat. Itu bicara aja, di sini sudah ada Everfresh dan di sini ada namanya P4S seperti itu. Jadi Aku ndak jadi gambarnya bikin gitu. cucian mobil. Kalau jualan buah sehat. Jualan buah sehat, Ustaz. Langsung bisa dicicipi. Sing bukake Mbak Kori sih tahu. Langsung bisa. Yang ini, yang kuning. Sing kuning. Mbak Kori, ini boleh ditulis semua ya? Dilihat dulu, Pak. Yang besar maksudnya ya? Yang Bijinya dibuang ya? bijinya dibuang. Tidak, ini tidak kebun yang pembibitan bukan. Tidak lain apa? Pembibitan kita tidak bisa. Ini label kita ini ya. Ini ditempelkan di sini. Ditempelkan di sini. Coba Pak. Bisa di. Nih. Oke. Yang paling jelas sekali nanti kalau ada di semangka. Hampir mendekati masak. Ini kita konsepnya kan buah sehat. Kita dimintain tolong dari nanti yang besar dipinggirin, kemudian dibawa ke gazebo, nanti akan sebagian dibawa ke dapur. Santri minta tolong nyeblok. Kali-kali ambil, kemudian dipinggirkan. Silakan minta tolong dilaksanakan. Istrinya, Pak. Guru kantor. Kok istrinya mesti dihantingke dhewe. Guru SD itu anu kon gowo. Temanku semuanya 16. Cobain. Enak ini kayak Makanya kalau standar. kita ngajak petani yang milenial atau petani maju gitu ya, pasti ingin belajar seperti kita. Jadi Oh, kamu seneng kok ya? Orang gagas abine. terlalu asik ya. Sarif bro. Habibmu lagi enak-enak. Lagi ngobrol lah, kan mau tak gelem iki sih. Yo wong kuwi ra manis. Apa? Ya sih.